Salam jumpa saudara-saudara, terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul FU10 untuk analisis regresi berganda dengan variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen. Judul ini akan kita aplikasikan untuk analisis time series penjualan perusahaan XYZ Januari 2019 hingga Desember 2021. Jelas bahwa data yang kita pakai ini adalah data time series untuk dibedakan dengan data cross section. Cross section data dicontohkan dengan katakan penjualan produk elektronik oleh 30 perusahaan pada tahun 2021 misalnya. Contoh lain, cross section data tingkat pemakaian air bersih dalam galon oleh 35 rumah tangga di sebuah kelurahan pada kota tertentu, katakan pada tahun 2021. Selain itu ada jenis data yang menggabungkan data time series dengan data cross section yang kita sebut pool data atau combine data, data yang digabungkan, gabungan data time series dan data cross section. Kembali ke data time series ini, data time series bulanan. Selain data bulanan, tentu ada data harian, data mingguan, data kuartalan, data semesteran, bahkan data tahunan. Saudara-saudara, bicara tentang analisis time series, data aktual sebuah time series terbentuk oleh 4 faktor, yaitu faktor musim, faktor tren, faktor siklus bisnis, dan faktor irregular atau faktor tak teratur. Didasarkan pada faktor musim itu bisa menaikkan data time series. Katakan data penjualan pada bulan Desember tentu jauh lebih tinggi daripada penjualan pada bulan-bulan lainnya. Penjualan tiket pesawat terbang, penjualan tiket kereta api, penjualan jasa bis, tentu kita lihat pada bulan Desember jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya. Memakai contoh data harian misalnya, kita mengetahui penjualan jasa ya, industri wisata pantai misalnya. Kita tahu penjualan jasa kapal cepat atau speedboat atau perahu layar jauh lebih tinggi pada akhir pekan, hari Sabtu dan hari Minggu dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Berdasarkan faktor tren dapat meningkatkan data time series. Katakanlah dalam perekonomian, penghasilan masyarakat cenderung meningkat atau perkembangan penduduk usia dalam struktur usia kerja tertentu bisa menaikkan data time series, menaikkan data penjualan perusahaan. Faktor siklis bisnis juga bisa meningkatkan atau merosotkan data time series. Dalam siklus bisnis, yaitu tahapan ekspansi bisnis ekonomi atau pemulihan ekonomi sedang terjadi, bahkan ekonomi dalam keadaan boom, ya, economic boom. Tentu situasi kondisi ini akan bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Atau dalam tahapan siklus bisnis lainnya, tahapan penurunan ekonomi, resesi ekonomi, bahkan depresi ekonomi, tentu jelas sekali bisa merosotkan penjualan perusahaan. Terakhir, faktor irregular bisa merosotkan atau menaikkan penjualan data time series, data penjualan perusahaan. Belum sampai sekarang ya, kita sudah melihat bagaimana faktor pandemi COVID-19 ternyata merosotkan aktivitas ekonomi, merosotkan banyak penjualan perusahaan.
Demikian juga faktor irregular lainnya, ya, faktor bencana alam, ya, faktor gagal panen, faktor ulah spekulasi, faktor politik keamanan, ya, secara tak teratur, secara tak terduga bisa memerosotkan penjualan perusahaan. Terkait 4 faktor di atas, dalam video kita ini kita akan mengabaikan faktor siklus bisnis, karena ini adalah persoalan jangka yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita fokus pada faktor musim dan faktor tren. Sehingga pertanyaan yang kita hadapi dalam video ini adalah bagaimana menghitung atau menentukan faktor musim dan faktor tren dalam pergerakan aktual penjualan perusahaan. Dalam contoh kita ini Januari 2019 sampai Desember 2021. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan memakai persamaan regresi berganda ini, di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan D1, D2, D3 hingga D11 sebagai variabel-variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen atau regresor, ya, regresor. Nama lain untuk independent variable. Sedangkan error adalah faktor, jelas faktor di luar variabel boneka ini yang akan kita jelaskan nanti, dan variabel tren yang mempengaruhi, menaikkan atau menurunkan variabel dependen ini. Untuk selanjutnya, saudara-saudara, sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk terkait dengan persamaan regresi kita tadi. Ini tujuan satu, Anda akan mampu untuk mengidentifikasi kehadiran faktor musim dan atau faktor tren dalam data aktual, katakan dalam data penjualan perusahaan. Dua, memasukkan variabel boneka, dummy variables, dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen dalam persamaan regresi tadi. Bagaimana memasukkan variabel-variabel boneka ini dan variabel tren dalam model regresi kita ini akan kita jelaskan nanti. 3, menentukan atau menghitung faktor musim dalam data aktual sebuah time series. Misalnya data penjualan atau laba perusahaan, memakai analisis regresi berganda yang melibatkan variabel boneka dan variabel tren. 4, menentukan atau menghitung faktor tren dalam data aktual sebuah time series memakai analisis regresi berganda yang melibatkan variabel boneka dan variabel tren. 5, membuat forecasting memakai regresi berganda yang melibatkan variabel boneka dan variabel tren. Dan 6, menyelesaikan latihan soal-soal. Contoh yang akan kita pakai, data fiktif, ya, data bulanan untuk 3 tahun yang berbeda. Data bulanan dalam 3 tahun yang berbeda, 2019, 2020, 2021, hanya 3 tahun. Ada baiknya kita lihat bagaimana pergerakan data time series ini secara grafik, ditunjukkan oleh grafik ini. Kita lihat grafik ini, penjualan perusahaan itu naik turun dengan kecenderungan meningkat. Pada bulan Desember, ya, penjualan perusahaan itu cenderung meningkat, ditunjukkan oleh puncak-puncak ini. Jadi terlihat ada pola meningkat, pola menaik secara umum. Pertanyaan kita tadi adalah, kalau data penjualan bulanan ini, ya, ada
faktor musim dan faktor tren yang terjadi. Pertanyaan adalah bagaimana menghitung atau menentukan faktor musim dan faktor tren dalam pergerakan penjualan perusahaan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti kita katakan tadi, bagaimana memasukkan ya, bagaimana memasukkan variabel boneka dan variabel tren dalam persamaan regresi kita. Kita tuliskan semua variabel boneka. Jadi kalau data bulanan, variabel bonekanya ada 12 uh, sesuai dengan jumlah bulan dalam tahun. Kalau datanya data kuartalan tentu ada 4 variabel boneka yang dilibatkan. Jadi dalam contoh kita ini ada data bulanan sehingga ada 12 variabel boneka. Tapi dalam analisis regresi berganda kita tidak akan pakai semua ke-12 variabel boneka itu, hanya 11. Jadi data bulanan variabel bonekanya 11. Sedangkan data kuartalan nanti akan kita jelaskan dalam modul yang lain. Variabel bonekanya ada 3. Di sini ada T sebagai variabel tren. Ya, tadi kita katakan variabel musik, variabel boneka, dan variabel tren. Mari kita lihat bagaimana mendefinisikan dan menetapkan angka-angka variabel boneka. Ada 2 pilihan kita, ya. Ada dua pilihan kita. Pilihan pertama adalah kalau kita memilih Januari sebagai basis kita, Januari, maka dengan 11 variabel boneka, variabelnya adalah ditunjukkan oleh ini. Jadi kita menuliskan pada Januari 2019, kita tuliskan angka 1. Lainnya adalah angka 0. Ya, lainnya adalah angka 0. Tentu untuk Februari 2019, D2 sama dengan 1, lainnya 0. Maret D3 sama dengan 1, lainnya 0. Demikian seterusnya. Hingga Desember 2019, tampak bahwa dalam bulan Desember, karena hanya ada 11 variabel boneka, maka pada bulan Desember angka-angka variabel boneka semuanya adalah 0. Nanti dalam analisis regresi berganda, faktor musim itu tercermin, ya, tercover dalam koefisien konstanta dalam persamaan kita. Demikian untuk tahun 2019. Hal yang sama kita lakukan untuk 2020 dan 2021. Itu kalau Januari sebagai basis kita dalam mendefinisikan variabel boneka. Jadi D1, D2 hingga D11, tak ada D12. Kalau pilihan kita misalnya Februari sebagai basis, ya, lagi-lagi variabel boneka tetap 11. Jadi kita tuliskan D2, D3 hingga D12. Karena Februari basis kita, maka kita tuliskan pada bulan Februari ini D2 Februari, maksudnya untuk Februari sebagai faktor musim sebagai 1, lainnya 0. Ya, lanjut Maret, ya, Maret sama dengan D3 sama dengan 1, lainnya 0. April D4 sama dengan 1, lainnya 0. Demikian seterusnya hingga Desember. Saudara lihat pada bulan Desember D12 sama dengan 1. Jadi kalau Februari berarti ada D2, D3 hingga D12. Bedakan tadi kalau Januari menjadi pilihan sampai D11. Ini sampai D12. Demikian seterusnya kita lakukan hal yang serupa untuk 2020 dan 2021. Mengenai penentuan variabel tren, mudah menentukannya. Langsung kita tuliskan pada bulan Januari 2019, langsung kita terapkan sebagai 1.
tentu Februari 2, Maret 3, dan seterusnya. Hingga Desember 2021, angka 36. Demikian kita mendefinisikan, merumuskan variabel boneka dalam persamaan regresi kita. Sebagai perbandingan, coba kita tuliskan semua variabel boneka, lalu kita tetapkan angka-angkanya. Demikian angka-angkanya. Kalau kita nanti memasukkan seluruh variabel boneka dalam regresi kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau semua kita masukkan? Ya, akan kita jelaskan nanti. Akan kita jelaskan dengan Evius. Ya, akan kita jelaskan dengan Evius. Sekarang mari kita buka Evius kita untuk menjalankan semua hal tadi. Ini software Evius. Kita sudah menginput data penjualan tadi. Ya, kita sudah menginput data penjualan tadi. Ini sales. Bisa kita tunjukkan, kita hadirkan residual dan sales untuk melihat data kita. Ini dia, show, quick show. Oke. Ini dia data penjualan kita tadi. 66, 72, dan seterusnya. Bisa juga kita tunjukkan ya, seperti apa penjualan perusahaan ini secara grafik. Ya, sales memakai Evius, graph, oke, line and symbol, oke, inilah gambarnya. Ya, seperti sudah kita tunjukkan tadi. Ya, bisa kita edit seperti yang kita tunjukkan tadi. Ya, ini saudara lihat bahwa penjualan perusahaan itu naik turun dengan kecenderungan meningkat. Persoalan tadi adalah menghitung faktor musim dan faktor tren dalam pergerakan aktual ini. Sekarang bagaimana kita merumuskan variabel boneka memakai Evius 10 ini? Ya. Tentu secara manual bisa kita lakukan seperti ini. Show, oke, ini. Ya, supaya kita bisa pakai sel ini, kita klik edit plus minus ini. Jadi untuk D1 misalnya, ya, kalau kita pakai Januari sebagai basis, ya kita tulis di sini 1, lainnya 0, dan seterusnya hingga 11 kolom. Ya, D yang ke-11 kalau Januari sebagai basis. Ya. Bisa juga kita isi D2 sebagai basis, Februari sebagai basis, lainnya 0. Tadi sudah kita tunjukkan, kita tidak akan tempuh cara manual ini, ya, karena ini memakan waktu dan tidak praktis. Adanya Evius memudahkan segala sesuatunya mengenai estimasi persamaan memakai variabel boneka dan variabel tren. Kita akan menetapkan variabel boneka kita itu, variabel dan juga variabel tren kita itu dengan membuat perintah ya ke dalam file kita ini. Kita hapus dulu ini. Caranya kita mengklik ini, quick, kita pilih ini, kemudian kita pilih generate series, muncul dialog ini, lalu kita buat perintah, katakanlah dummy1 itu dummy1 sama dengan add seasonal 1 kalau Januari, 2 kalau Februari sebagai basis kita. Perlu kita copy ini supaya lebih gampang untuk yang lainnya nanti. Dummy1, ya, dummy1. Oke, maka muncul variabel boneka untuk Januari ini.
Kita lakukan sebanyak 11 kali generate series. Ctrl V. Ini giliran Februari. Dummy 2. Oke. Satu lagi, quick generate series. Ctrl V. Ini untuk Maret. Ya, Maret. Ini untuk Maret. Dummy 3. Oke. Demikian seterusnya. Ada baiknya coba kita tunjukkan variabel boneka ini sebagai contoh. Quick show. Oke. Ini dia saudara-saudara. Persis seperti yang kita tunjukkan dalam dokumen tadi. 1, 0, 0, selebihnya 0 hingga dummy yang 11. Bisa juga saudara pakaikan kalau Februari sebagai basis, ya, lainnya 0, ya. Kita tinggal membuat generate series, Ctrl V. Kalau kita jadikan Februari sebagai basis, kita langsung tulis ini 2. Ini 2, lalu oke. Lalu kita lanjutkan ke Maret, Februari, Maret, April hingga dummy 12. Ya, bukan berarti tetap variabel bonekanya tetap 11 buah. Begitu pemakaian Evius, ya, untuk mengenerate variabel-variabel boneka. Untuk selanjutnya tentu dalam pemakaian Evius ini yang kita pakai untuk estimasi koefisien regresi. Itu pun secara praktisnya kita tidak pakai cara yang demikian. Kita akan pakai nanti regresi memakai perintah yang sudah ditetapkan dalam Evius, dalam estimasi dalam Evius. Demikian pemakaian penetapan variabel boneka dalam regresi berganda kita. Kita sudah menginput data boneka, ya, variabel boneka dan variabel trend. Kita buka filenya. Ini teman-teman variabel boneka yang sudah kita masukkan. Ada tadi yang kelupaan merumuskan variabel trend, ya. Coba kita hapus dulu ini. Kita hapus ini. Hapus, delete. Yes. Bagaimana kita menetapkan variabel trend? Tentu kita tidak menuliskan dalam series kita itu, dalam kolom kita itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak praktis. Memakai Evius, kita langsung mengenerate datanya. Generate series, katakanlah nama variabel trend kita itu trend. Sama dengan add trend. Kurung buka, tuliskan tahun awal time series kita 2019, 1 Januari sama dengan 1 kurung tutup. Oke. Ya. Terbentuk sudah data trend. Coba kita periksa data kita. Semua kita tunjukkan secara lengkap. Sales, yaitu independent variable kita. Secara berurutan tentunya dummy 1, dummy 2, dummy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan trend. Quick show. Oke. Ini dia saudara-saudara data kita, tabulasi data kita untuk tujuan estimasi nanti. Sales ini dummy 1 hingga dummy yang ke-11. Dummy 1 karena kita memilih Januari sebagai basis kita ini. Dummy 11. Trend Januari 2019 sama dengan 1, Februari sama dengan 2 dan seterusnya. Demikian dengan memakai generate series tadi, kita dengan praktis, dengan cepat, dengan mudah telah merumuskan variabel-variabel boneka dan variabel trend. Yes.
Tentu untuk estimasi biasanya ini yang kita pakai nanti dalam estimasi memakai EVIUS. Tapi itu pun kita akan pakai. Kita tidak akan menempuh cara yang tidak praktis ini. Kita akan nanti mengestimasi dengan cepat. Tapi ini untuk keperluan tabulasi data, tentu kita memerlukan data ini. Data penjualan lengkap dengan variabel-variabel bonekanya dan variabel tren. Ada baiknya juga kita tunjukkan bagaimana kalau Februari sebagai basis, ya, lainnya 0, ya. Ini dia, teman-teman. Ya, sales, kemudian dimulai dengan dummy 2, dummy 3, hingga dummy yang ke-12. Tetap variabel bonekanya hanya 11. Ini adalah variabel tren. Kita nggak perlu tunjukkan ini. Bagaimana kalau kita masukkan semua variabel boneka, lalu kita pakai semuanya dalam estimasi, termasuk variabel tren. Apa yang terjadi kepada hasil estimasi kita? Ini sudah saya input datanya. Kita pertimbangkan semua variabel boneka. Kita pertimbangkan semua variabel boneka dari variabel boneka 1 hingga variabel boneka yang ke-12. Tadi sudah kita tunjukkan, ya, dalam file kita ini, ya. Kita tidak masukkan, ya. Ternyata mulai Februari ini hingga Desember, ya. Baiklah, sekarang mari kita demonstrasikan EVIUS ini. Bagaimana kalau kita masukkan semua variabel boneka. Kita pilih quick, kemudian kita buka dulu data kita. Kembali ke data pertama tadi, ya, ini. Ya, kita tidak perlu menunjukkan variabel-variabel boneka yang sebelah situ, termasuk variabel tren untuk estimasi. Dengan EVIUS kita akan mudah membuat estimasi. Kita pilih quick, kita pilih estimate equation, lalu kita buat perintah, ya, dalam regresi berganda dengan perintah ini, sales, data kita ini sebagai dependent variable, kemudian koefisien konstan. Ya, kalau kita pilih Januari sebagai basis, maka kita tuliskan perintah ini, add CS 1. Ya, coba kita copy ini untuk kemudahan membuat perintahnya. Copy, kemudian kita lakukan 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita perbaiki. Ini musim 1 pada Januari, ini musim 2 pada Februari. SIS 2, 3, 4, ya, 5 ini. 6, 7, 8, 9, 10, ini 11. Kemudian untuk variabel tren dengan perintah add trend tahun awal 2019 tahun awal, 1 ini. Demikian saudara-saudara perintah EVIUS untuk membuat estimasi, ya, persamaan regresi penjualan yang melibatkan 11 variabel boneka dan 1 variabel tren. Ini, ya. Untuk keperluan selanjutnya kita boleh Ctrl Add, kita copy ini untuk keperluan nanti.
Inilah perintahnya, ya, dengan memasukkan variabel, dengan memasukkan konstan koefisien konstanta di samping koefisien slope ini disebut sebagai slope coefficients. Kita klik OK, maka hasilnya seperti ini, saudara-saudara. Akan kita tafsirkan nanti. Inilah hasilnya dengan Januari sebagai basis. Tadi saya katakan di awal, ada dua pilihan kita. Ada dua pilihan kita, yaitu kalau kita memakai Februari sebagai basis. Kita pilih quick estimate equation. Tadi sudah saya copy, control paste ini. Ya. Di sini yang kita tetapkan Februari sebagai basis. Jadi kita mulai dengan perintah ini. Kita mulai dengan perintah add sys 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu lagi 12. Add sys 12. Ini ada 11 variabel boneka. Ya, ini adalah variabel trend. Sekali lagi, pilihan kedua ini, yang pertama tadi add sys 1, ini add sys 2. Hasilnya adalah ini. Sys is not, kita salah tulis perintah, kita periksa dulu. Sales C, sys 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Sys C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah benar kita? Oke. Oke, ada yang salah lagi, kita periksa 12. Sales yes, C at yes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kita sudah benar semuanya. Sales pada C, sales 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ya. Coba kita periksa salah penulisan perintah ini. Oh, oke, maaf, bukan sheet, sys ini, ya. Memang harus hati-hati kita. Sys 12. Jadi sekali lagi kita pilih Februari sebagai basis. Lalu dummy-nya adalah sys 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termasuk tren. Oke, inilah hasilnya. Tentu beda dengan hasil regresi tadi yang memilih Januari sebagai basis. Tapi nanti hasilnya sama dalam menetapkan persamaan regresi penjualan setiap bulan. Jadi yang manapun kita pilih, hasilnya tetap sama nanti. Kita nanti memilih yang pertama. Boleh juga ya, sebagai pelatihan saudara memilih Februari sebagai basis. Sekali lagi, hasilnya tetap sama dengan apa yang akan kita jelaskan nanti. Kita keluar dari file kerja ini. Tadi kita janjikan bagaimana, apa jadinya kalau kita semua memasukkan variabel boneka. Lagi-lagi pilih quick estimate equation. Kita tadi udah simpan untuk kemudahan kerja. Ya, ini di sini kita mau memasukkan variabel semua variabel boneka. Jadi coba kita periksa C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi, tadi kita katakan kita masukkan add CS 12. Ini ya. Saudara lihat lengkap, semua variabel boneka kita masukkan, termasuk faktor konstanta ini C. Lalu kita oke, apa yang terjadi? Tidak ada hasil estimasi. Tidak ada hasil estimasi penaksiran. Mengapa? Karena sesama variabel-variabel independen tadi, yaitu variabel boneka dan ke-12 variabel boneka dan variabel tren, satu sama lain berkorelasi. Ya, dalam ekonometri
terjadi apa yang disebut dengan multikolinearitas, ya bahasa Swiss, ternyata matriksnya dalam konteks teknisnya OLS, ordinary least square, ya, bahwa matriksnya matriks persamaan normalnya adalah singular matrix atau near, ya, mendekati matriks singular error sehingga tak bisa ditaksir, ya. Regressor may be perfectly collinear. Regressor maksudnya variabel dependent. Regressor nama lain untuk variabel independen. Jadi tak ada hasilnya, jadi kita tak akan pernah menempuh itu. Memasukkan semua variabel boneka. Kita harus pakai hanya 11. Lalu tadi ada pilihan, mau pakai Januari bisa, mau pakai Februari sebagai basis bisa, memakai semuanya tak bisa, ya. Kalaupun harus kita pakai semuanya variabel boneka bisa bisa jadi, tapi di sini kita akan melepaskan yang menghapus faktor konstanta ini. Ya, jadi persamaan tanpa intercept. Persamaan tanpa intercept. Jadi hanya mengandung koefisien slope ini perintahnya. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Ada hasilnya tanpa koefisien intercept. Ya. Jadi kalau tadi semua tanda koefisiennya adalah positif, ya. Koefisien variabel boneka ini. Tentu kita tidak akan memakai ini, ya. Kita akan pakai nanti persamaan regresi yang mengandung intercept di samping koefisien slope ini. Demikian kalau kita memakai semua variabel boneka kita keluar dari sini, delayed untitled equation is. Baik, saudara-saudara, dalam video kita ini tadi sudah kita tandaskan, kita akan memilih, ya, kita akan memilih variabel boneka di mana basisnya adalah Januari. Ya. Jadi Januari D1 sama dengan 1, lainnya adalah 0. Ya. Menjadi pekerjaan Anda kalau kita memilih Februari, hasilnya sama. Dalam video ini kita hanya menunjukkan Januari sebagai basis. Sekali lagi, kita tidak akan pakai, ya, variabel-variabel boneka yang sudah kita rumuskan tadi. Kita langsung secara praktis dan cepat memakai FQ10 dengan memakai perintah-perintah yang sudah kita tunjukkan tadi. Kita ulangi estimate equation ini, ya. Kita pakai variabel persamaan regresi dengan memasukkan intercept dan koefisien slope ini. Januari sebagai basis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi di sini hanya 11 variabel boneka. 11 trend. Oke, inilah hasilnya. Ini yang kita pakai untuk selanjutnya. Bisa kita edit ini, ya. Mengeditnya biasanya kita klik dulu fridge, kemudian kita sorot ini, klik kanan, cell format, yes, pilih fixed decimal, 4 angka di belakang koma. Oke, inilah hasilnya. Ya, saudara lihat, inilah hasil estimasi kita. Hasil estimasi kita. Akan kita tafsirkan ini nantinya, tapi sebelumnya kita akan melakukan uji hipotesis tentang koefisien regresi ini. Baiklah, ini hasil ini sudah kita siapkan tadi di dokumen kita. Kita kembali ke dokumen itu. Ini, saudara-saudara, sudah kita tunjukkan tadi bagaimana kalau Januari sebagai basis, Februari sebagai basis, ini, lalu merumuskan, membuat estimasi kalau semuanya apa yang terjadi. Tadi sudah kita tunjukkan ini, near singular matrix error. Baiklah teman-teman, kita akan
memakai persamaan regresi yang basisnya adalah Januari. Ini tadi kita masukkan semua variabel boneka yang ada. Ini hasilnya tadi. Januari sebagai variabel boneka. Kita tahu ada 3 macam pekerjaan regresi itu. Pertama, estimasi. Kedua, uji hipotesa. Ketiga, tentu forecasting. Kita akan lakukan ketiga pekerjaan ini. Pekerjaan pertama, estimasi, kita sudah melakukannya. Inilah hasilnya. Sekarang bagaimana hasil ini dapat diterima sebagai persamaan yang signifikan, lalu akan digunakan nanti untuk tujuan forecasting. Tentu kita menguji hipotesa lebih dahulu tentang koefisien regresi ini. Apakah koefisien dalam uji hipotesa yang dipertanyakan adalah apakah koefisien regresi ini dapat dianggap tidak sama dengan nol. Tentu kalau secara statistik koefisien ini sama dengan nol, ya tentu tidak ada hubungan variabel-variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks pembicaraan kita ini, seandainya koefisien ini dapat dianggap nol, ya tentu data aktual kita tidak disifati oleh musim dan tren. Ada 3 dalam uji hipotesa, ada 3 macam cara kita lakukan. Cara pertama adalah memakai uji T, ya, uji T. Di sini kita melakukan uji hipotesa secara parsial. Uji kedua adalah uji F. Ini kita menguji hipotesa ini secara simultan, secara serentak. Apakah koefisien ini secara serentak dapat dianggap tidak sama dengan nol? Itu uji F. Uji ketiga yang kita tempuh di sini dengan bantuan komputer termasuk F10 ini, ada cara yang lebih cepat untuk mengetahui apakah koefisien regresi itu signifikan atau tidak, yaitu dengan memakai nilai P dalam kolom ini. Akan kita jelaskan nanti. Biasanya hasil regresi ini dilaporkan seperti ini. Ya, dalam buku-buku teks ekonometri, ya, laporan regresi itu biasanya ditunjuk oleh ini. Ini adalah persamaannya. Ini yang di bawahnya pertama adalah standar error dari koefisien ini. Standar error. Tentu ini adalah nilai hitung, ya, T hitung. Dari mana diperoleh? Angka ini dibagi dengan angka ini. Angka ini dibagi dengan angka ini dan seterusnya. Ini adalah nilai P. Jadi dengan melihat ini orang dengan cepat bisa melakukan uji hipotesa, ya. Uji hipotesa apakah memakai uji T, uji F ini, dan uji dengan memakai nilai P ini. Di sini saudara lihat koefisien penentuannya, determination coefficient beserta dengan adjusted determination coefficient. Derajat kebebasan kita tahu di sini adalah 23, N kurang K. K banyaknya variabel koefisien. Ada sebanyak 13. N 36. 36 kurang 13. 23 sebagai derajat kebebasan. Sementara memakai uji F nanti kita kenal apa yang dengan derajat kebebasan 1, derajat kebebasan 2, DF1 12. Derajat kebebasan kedua 23. DF1 K kurang 1. K kurang 1. Tadi ada koefisien sebanyak 13. Jadi 13 kurang 1, 12. Sedangkan derajat kebebasan kedua DF2 adalah N kurang K. 36 kurang 13. 36 kurang 13 sama dengan 23. Dari tabel F kita cari bahwa angka F tabel untuk DF1 12, DF2 23 sama dengan 2,2036. Jumlah pengamatan adalah 36. Jadi memakai laporan seperti ini kita akan mudah melakukan uji hipotesa. Kalau kita pilih alfa 5% dengan derajat kebebasan
degree of freedom 23, kita peroleh angka T tabel sebesar 2,069. 2,069. Jadi kalau kita bandingkan uji parsial angka-angka T ini, ya, angka-angka T ini, ya tentu lebih besar atau lebih kecil daripada angka T tabel tadi. Misalnya ini, koefisien C1 ini, ya, ini minus 13,2497. Ini lebih kecil daripada angka T tabel sebesar minus 2,069. Berarti keputusan kita adalah kita menolak hipotesa 0, menerima hipotesa alternatif di mana koefisien ini tidak sama dengan 0. Demikian juga untuk ini, semua angka-angka yang negatif ini. Bagaimana dengan angka positif? Ada angka positif ini. Angka positif ini, angka positif 33,5168. Ternyata jauh lebih besar daripada angka T tabel sebesar 2,069, ya. Begitu. Jadi kriteria keputusan kita menolak H0 atau menerima H1. Demikian memakai uji parsial, setiap koefisien ini ternyata tidak sama dengan 0. Ini konsisten dengan memakai uji F. Ini uji F. Ya. Ternyata kita menolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel ini. Jauh lebih besar F hitung dengan F tabel. Lagi-lagi kita secara simultan menganggap angka-angka ini tidak sama dengan 0. Jadi ada faktor musim dan faktor tren yang signifikan mempengaruhi penjualan perusahaan itu. Demikian tafsirannya. Lagi memakai uji P, tadi kita katakan, ya, bagi mereka yang memakai regresi, memakai software, langsung mereka memeriksa nilai-nilai P ini. Ya, kita selalu mengharapkan nilai-nilai P sekecil mungkin. Tentu sekecil mungkin, lebih kecil daripada alfa, tingkat alfa ambang batas 1%, 5%, 10%. Jelas sekali, angka-angka ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%. Sehingga kita mengatakan dengan cepat tanpa melakukan uji T dan uji F tadi, bahwa koefisien ini tidak sama dengan 0. Jangankan signifikan pada 5%, pada angka alfa sama dengan 1%, pada alfa 1%, tingkat signifikansi 1%, koefisien ini secara statistik tidak sama dengan 0. Demikian 3 cara kita menguji hipotesa. Ya, sekali lagi, biasanya mereka yang memakai bantuan komputer langsung melihat angka-angka P ini sebagai cara melakukan uji hipotesa dengan cepat. Saudara lihat di sini, koefisien penentuan juga relatif tinggi, dekat 1. Sehingga persamaan regresi berganda kita adalah persamaan the best space, ya, bidang yang terbaik, ya, bidang, ya, bedakan dengan baseline karena ini berganda, batch space bidangnya karena menyangkut lebih dari 2, kita katakan rupanya sebagai space, ya, batch space. Demikian uji hipotesa sudah kita lakukan. Jadi persamaan estimasi oke, uji hipotesa oke. Sekarang kita mau mencari dulu, ya. Apa tujuan kita tadi? Di awal kita bilang mau mencari persamaan penjualan bulanan. Jadi untuk Januari ini persamaan penjualannya perusahaan itu. Dengan intercept dan slope ini. Dari mana diperoleh ini? Untuk Januari tentu D1 sama dengan 1. Lainnya 0. Jadi D1 sama dengan 1 ini. Lainnya 0. Lainnya 0. Ini. Kita hitung, ini hasilnya. Jadi faktor musim dalam
bulan Januari pada perusahaan tersebut adalah sebesar 64,5903. Sedangkan ya, faktor trennya, nilai trennya adalah sebesar 1,1597. Itu dalam rupiah. Katakanlah penjualan itu dalam rupiah. Ini dia pada bulan Januari. Pada bulan Februari kita hitung D2 tentu sama dengan 1. Lainnya 0. Lainnya 0. Ini hasilnya tafsirannya sama seperti tadi. Pada bulan Februari angka penjualan perusahaan itu 69,0973 ya, yang dipengaruhi oleh yang ditentukan oleh faktor musim ya, faktor musim. Ini angka rata-ratanya ya, angka tren penjualan perusahaan itu ya pada bulan Februari. Demikian saudara-saudara, pada bulan Maret kita lakukan hal yang sama. Maret D3 sama dengan 1. April sama, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini. Kita rangkumkan, saudara-saudara, inilah persamaan regresi penjualan bulanan perusahaan itu. Januari ini, Februari hingga Desember. Saudara lihat di sini, koefisien intercept berbeda satu sama lain. Koefisien intercept ini mencerminkan kehadiran faktor musim dalam penjualan aktual perusahaan itu. Berbeda satu sama lain. Ya, angka musim terbesar pada bulan Desember ini 87,1667, tertinggi dari angka-angka intercept ini. Ini konsisten dengan konsisten dengan angka aktual kita tadi di awal, bahwa pada bulan Desember setiap tahun penjualan itu terbesar. Sedangkan koefisien slope ini sama setiap bulan. Artinya apa? Setiap bulan angka tren penjualan perusahaan itu adalah sebesar 1,1597, sama untuk setiap bulan. Ya. 1,1597. Demikian tafsir untuk persamaan regresi penjualan perusahaan itu untuk setiap bulan. Sekarang kita tadi bilang bahwa pekerjaan selanjutnya yang terpenting tentunya dalam analisis regresi adalah forecasting. Peramalan. Akan kita lakukan peramalan. Katakanlah peramalan jangka yang sangat pendek untuk 2022. Tadi tahun akhir observasi kita adalah 2021. Jadi kita mau meramalkan penjualan perusahaan itu sepanjang tahun itu, bulan demi bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Mudah membuat ramalan. Kita pakai persamaan regresi penjualan tadi. Ini untuk Januari. Tentu untuk Januari 2022, tentu angka trennya adalah 37. Tadi angka tren terakhir 36 di data aktual kita. 37 kita masukkan, lalu kita hitung hasilnya adalah 107,4992. Februari tentu T sama dengan 38. 38 ini hasilnya. Untuk Maret T sama dengan 39. Untuk April, Mei ini 40, 41, 42. Demikian juga Juli, Agustus, September, ya, Oktober, November, Desember, T sama dengan 48 kita masukkan ini. Inilah ramalan-ramalan penjualan untuk penjualan perusahaan tadi. Kalau kita rangkumkan, ya, sekali lagi ada tadi baiknya kita rangkumkan ini, kita satukan dalam tabel. Tapi boleh kita lihat ulang lagi di sini, ya, ini Januari, Februari, ya. Sekali lagi, terbesar ada pada bulan Desember, ya. Jadi pada bulan Desember tadi sudah kita perhatikan di persamaan regresi penjualan. Jadi forecastingnya tetap pada bulan Desember seperti ditunjukkan oleh hitungan ini. Secara grafik
tren secara grafik, perkembangan penjualan perusahaan tadi ditunjukkan oleh grafik ini. Ya, kita lihat pada bulan Desember terjadi penjualan yang lebih besar ini daripada bulan-bulan lainnya. Demikian forecasting sudah kita lakukan. Tadi sekali lagi, estimasi, uji hipotesa, dan forecasting. Forecasting penting, sangat penting. Ya, kita tidak hanya penjelasan dalam pekerjaan regresi, tapi penjelasan diakhiri dengan prediction, forecasting. Demikian teman-teman, ya, untuk detail penjelasan kita, Anda bisa membaca buku-buku ini, bisa merefer buku-buku ini, ya, buku Salvatore. Ini pada khususnya kita selalu memakai Gujarati ini, ya, dia buku yang bagus, ya, Makridakis dan Hanke tentang forecasting, ya. Ada juga buku Student Moon. Baiklah teman-teman, ada latihan soal. Ini Anda pakai untuk semua pekerjaan kita tadi. Anda melakukan semua apa yang kita katakan tadi. Dan ada tadi tugas Anda, kalau Anda memilih Februari sebagai basis, maka hasilnya sama seperti ini. Ini sama. Anda akan menemukan hasil-hasil seperti ini kalau saudara memakai Februari sebagai basis. Demikian teman-teman. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.